Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki Dian Hasna. Kali ini saya akan membahas materi kelas 8 yaitu tentang teorema Pitagoras. Yuk kita belajar sama-sama. Di materi teorema Pitagoras ini, yang pertama kali diajarkan adalah tentang konsep teorema Pitagoras itu sendiri. Jadi, konsep teorema Pitagoras merupakan sebuah aturan matematika yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Berarti, teorema Pitagoras ini sangat berkaitan erat dengan segitiga siku-siku. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada rumus dari teorema Pitagoras. Jadi di sini saya punya segitiga siku-siku, siku-sikunya ada di A. Nah, di dalam segitiga siku-siku ini mempunyai 3 sisi. Di sini ada sisi A, di sini ada sisi B, dan di sini ada sisi C. Nah, sisi C di sini merupakan sisi yang paling panjang atau disebut dengan sisi miring. Sisi miring atau sisi yang paling panjang itu letaknya ada di depan siku-siku. Jadi di depan siku-siku sini, ini adalah sisi yang paling panjang atau sisi miring. Dua sisi yang lainnya merupakan sisi pendek. Di sini ada 3 rumusnya. Yang pertama, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat di sini maksudnya adalah sisi miring. Jadi kalau kita mencari sisi miring, itu sisi pendek keduanya ditambah. Tapi sebelum ditambah kita kuadratkan dulu. Ya, atau C-nya sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang yang kedua, di sini ada A kuadrat. A kuadrat, A merupakan sisi yang pendek. Nah, cara mencari sisi yang pendek, itu caranya adalah dengan cara mengurangkan sisi miring dengan sisi pendek yang satunya lagi. Jadi, karena sisi miringnya di sini adalah C, berarti C kuadrat dikurang B kuadrat. Atau bisa di sini kalau kuadrat yang hilang menjadi A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Kemudian di sini ada B kuadrat, sama B kuadrat B. B di sini adalah sisi pendek. Cara mencari sisi pendek itu adalah dengan cara mengurangkan sisi miring dengan sisi pendek yang satunya lagi. Jadi di sini sisi miringnya itu adalah C kuadrat, dikurangkan sisi pendek yang satunya lagi adalah A kuadrat. Atau kalau ditulis B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Ini hanyalah simbol, huruf-hurufnya di sini adalah simbol, bisa diganti sesuai dengan soalnya. Jadi, yang perlu diperhatikan itu hanyalah kalau yang dicari sisi miring berarti ditambah, kalau yang dicari sisi pendek berarti dikurang. Sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Nah, sebelum masuk ke latihan soal, di sini ada 4 tipe dari Pitagoras. Itu adalah tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Ini bisa dihafalin, bisa tidak. Tapi kalau kita hafal ini, itu memudahkan kita. Jadi soal-soal Pitagoras itu kita nggak perlu ngitung. Jadi kita bisa cek aja jawabannya di sini, ya. Kemudian di sini kita lihat soal yang pertama. Soal yang pertama dari Pitagoras. Oke, di sini ada teorema Pitagoras. Di sini ada sisi-sisinya. Di sini yang ditanya adalah tentukan panjang BC. BC di sini. Kalau kita lihat BC letaknya di bawah. BC merupakan sisi yang pendek. Berarti sesuai dengan teori sebelumnya bahwa cara mencari sisi yang pendek itu adalah dengan cara mengurangkan sisi yang paling panjang dengan sisi pendek yang satunya lagi. Berarti di sini saya bisa tulis BC sama dengan akar. Nah, sisi yang panjang di sini 15. Berarti 15 kita kuadratkan, kemudian dikurangi dengan sisi pendek yang satunya lagi yaitu 12. Jangan lupa kita kuadratkan juga. Oke, setelah sampai di sini berarti tinggal dikuadratkan dulu sebelum kita kurang. 15 kuadrat itu artinya adalah 15 kali 15. Ya, jangan sampai salah, bukannya 15 kali 2, tapi 15 kali 15. 15 kali 15, jawabannya adalah 225. Kemudian dikurangkan dengan 12 kuadrat. 12 kuadrat itu sama saja seperti 12 kali 12. 12 kali 12 itu adalah 144.
Oke, berarti sekarang tinggal dikurang aja. 225 dikurang 144. Oke, 5 dikurang 4 itu 1. Di sini 2 dikurangi 4 tidak bisa, berarti kita pinjam 1. 12 dikurangi 4 itu adalah 8. Berarti di sini akar 81. Akar 81 itu adalah 9. Jadi di sini panjang BC-nya itu adalah 9 cm, atau kalau misalkan mau saya tulis berarti di sini panjang BC itu adalah 9 cm. Nah, tadi kan saya udah bilang tuh, kalau misalkan ada loh kita nggak perlu ngitung, tapi tinggal lihat di rumus cepatnya, di rumus pintarnya yang tadi, itu bisa kita cek. Nah, di sini tadi kan angkanya itu ada 12 dan ada 15 ya. Sebenarnya tanpa kita hitung lagi, kita pasti udah tahu nih kalau jawabannya itu adalah 9. Karena 9, 12, dan 15 itu merupakan satu kesatuan. Jadi seperti itu cara mengoreksinya. Kalau misalkan tidak mau menghitung. Kemudian sekarang kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Di soal yang kedua, di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya ada di B. Kemudian di sini tentukan panjang AC. Panjang AC adalah yang ini ya. Ini bisa kita lihat bahwa ini sisi miring atau sisi yang paling panjang. Kalau kita mau mencari sisi yang paling panjang berarti ditambah. Oke, sekarang kita jawab. Berarti kalau saya mau mencari AC itu sama dengan akar. Berarti di sini 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Oke, 8 kuadrat itu adalah 8 kali 8, jawabannya adalah 64. Ditambah 6 kuadrat, berarti 6 kali 6, jawabannya adalah 36. 64 ditambah 36 itu jawabannya adalah 100. Nah, akar 100 itu adalah 10 cm. Oke, berarti bisa ketemu dong jawabannya. Ini bisa kita tentukan langsung kalau panjang si AC-nya, panjang AC itu sama dengan 10 cm. Ya, jadi seperti ini. Kalau misalkan kita mau cek ke rumus yang tadi, itu juga bisa. Di sini kan kita punya 6 dan 8. Pasangannya berapa? Misalkan kita cek tadi ya, di slide yang sebelumnya. Oke, tadi kita punya 6 dan 8. Pasangannya adalah 10. Berarti sebenarnya tanpa menghitung pun kita bisa tahu kalau panjang si AC-nya itu adalah 10 cm. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, di sini saya punya soal UN tahun 2016. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah titik. Oke, sekarang kita bisa cari dulu nih. Sebelumnya saya akan gambar arah mata angin ya. Nah, arah mata angin itu yang di atas namanya adalah utara, kemudian yang di sebelah kanan itu namanya adalah timur, yang di bawah namanya adalah selatan, yang di sebelah kiri namanya adalah barat. Oke, jadi mula-mula ada sebuah kapal. Kapal ini berlayar ya dari sini ke sebelah barat. Kalau ke sebelah barat berarti arahnya ke kiri sejauh 100 km. Misalkan ini, sampai sini dia 100 km. Kemudian, udah sampai di sini nih, dia berbelok lagi ke arah selatan sejauh 75 km. Kalau ke arah selatan, berarti kita ke bawah sejauh 75 km. Berarti kita sampai di sini. Kemudian, yang ditanya adalah jarak terpendek. Kalau misalkan jarak terpendek, berarti kita bisa cek di sini adalah sisi miringnya nih. Oke, jarak terpendek berarti yang ini nih, ya. Jarak terpendeknya itu sama saja seperti sisi miring. Kenapa sisi miring? Karena di sini adalah siku-sikunya. Berarti di sini X. X-nya di sini ya, sisi miringnya. Oke, karena mencari sisi miring berarti ditambah. Ya, berarti karena mencari sisi miring ditambah berarti kita akan tambah nanti. Oke, berarti di sini saya akan tulis X sama dengan akar 100 kuadrat
ditambah 75 kuadrat. Sama dengan akar 100 kuadrat itu sama aja kayak ini kan nolnya 2 nih. Berarti kalau nolnya 2 kuadrat, nolnya jadi 4. Jadi 10.000. Kemudian ditambah 75 kuadrat. 75 kuadrat ini ada cara cepatnya. 5 kuadrat itu adalah 25. Terus 7 di sini angka setelah 7 kan 8 ya. Berarti 7 dikali 8. 7 dikali 8 itu hasilnya adalah 56. Nah, ini cara cepatnya. Berarti 5.625. Berarti sama dengan ini dijumlah. Kalau dijumlah berarti ini 15.625. Kita tinggal cari akarnya aja. Nah, di sini karena X itu adalah sisi miring itu kan pasti angkanya lebih besar dari 100 dan 75. Berarti di sini jawaban A dan jawaban B sudah tidak termasuk. Sekarang kita hanya fokus di jawaban C dan jawaban D. Oke, di sini karena di sini 25 belakangnya, pasti dia belakangnya adalah 5. Kemudian di sini kan sisanya 156 ya. Sekarang tinggal kita cek aja nih. Pakai 2 digit di jawaban C sama di jawaban D. Ini kan 12 ya. 12 kuadrat itu 144. Sedangkan 17 itu adalah 289. Berarti kalau saya punya 3 digit di depan itu 156, otomatis pasti dia kisarannya 12. Karena dia nggak mungkin 17. Karena kan yang 17 289. Sedangkan kita punya hanya 156. Berarti di sini adalah 12 yang memungkinkan. Jadi jawabannya adalah 125 km. Jawabannya adalah yang C. Oke, jadi demikianlah pembahasan teorema Pitagoras materi kelas 8. Jangan lupa untuk cek materi-materi lainnya di playlist. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.